Mungkin Tuhan tidak pernah turun dari langit. Mungkin ia lahir dari ketakutan manusia akan gelap, petir, dan kematian. Lalu, siapa yang sebenarnya lebih dulu ada, Sang Pencipta, atau pikiran yang menciptakannya? Dari pertanyaan itulah, seluruh sejarah manusia seolah berputar. Sejak manusia pertama menatap langit dan bertanya, mengapa, sejak itu pula Tuhan mulai mengambil bentuk. Kadang ia hadir dalam api, kadang dalam angin, kadang dalam diam. Namun di setiap bentuk itu, yang sejatinya kita cari bukanlah Tuhan di luar diri, melainkan arti di balik keberadaan kita sendiri. Perjalanan ini dimulai dari mitos, cerita-cerita purba yang mengikat manusia dengan langit. Di masa itu, petir bukanlah gejala alam, melainkan kemarahan dewa, laut bukan air, tapi jiwa yang hidup. Segalanya sakral, segalanya bermakna. Namun seiring waktu, akal mulai tumbuh, dan manusia mulai berani bertanya, benarkah semua ini diciptakan oleh kekuatan di luar diri kita? Dari sinilah filsafat lahir, bukan untuk meniadakan Tuhan, tapi untuk memahami mengapa manusia merasa perlu menciptakannya. Zaman berubah. Iman bergeser menjadi dogma, lalu dogma menjadi alat kekuasaan. Di satu sisi, Tuhan dijadikan sumber moral, di sisi lain, namanya digunakan untuk membenarkan perang. Ironisnya, semakin keras manusia menyebut nama Tuhan, semakin jauh ia terasa. Kita membangun rumah-rumah ibadah yang megah, tapi membiarkan hati kosong dari makna. Hingga pada akhirnya, sebagian manusia mulai bertanya dengan nada getir, apakah kita benar-benar menyembah Tuhan, atau hanya pantulan diri kita sendiri? Kini, di abad yang serba terhubung, manusia tidak lagi memandang langit untuk mencari Tuhan, mereka membuka layar. Doa berubah menjadi notifikasi, dan pencarian makna berpindah ke mesin pencari. Namun meski dunia berubah, kerinduan yang sama tetap ada, kerinduan untuk memahami dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Tuhan mungkin tidak lagi duduk di awan, tapi ia tetap hidup, di dalam kesadaran, di antara jeda napas, di antara tanya yang tak pernah selesai. Dan di titik paling sunyi itu, ketika semua konsep runtuh, tersisa satu hal, spiritualitas kesadaran, sebuah perjalanan batin di mana Tuhan tidak lagi didefinisikan, tapi dialami. Bukan sosok yang harus dipercaya, melainkan realitas yang disadari. Ia hadir dalam setiap kejujuran, setiap keheningan, setiap momen ketika kita benar-benar hadir di dalam hidup ini. Barangkali, disinilah seluruh perjalanan panjang manusia menemukan maknanya. Dari api